Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan pernah mengira bahwa lubang WC pada zaman sekarang itu berbeda dengan lubang WC pada zaman dahulu. Jangan beranggapan bahwa lubang WC pada zaman dahulu itu langsung terbuat dari tanah, tanpa ada keramik, tanpa ada granit, tanpa ada penutup apapun. Sedangkan lubang WC pada zaman sekarang itu sudah canggih, menggunakan keramik atau granit atau bahkan menggunakan lapisan besi atau aluminium. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa semua itu sama saja. Karena keramik atau granit atau besi atau aluminium itu hanya lapisan tipis yang berada di luarnya saja. Kita jangan silau dengan lapisan yang di luarnya. Sedangkan hakikat lubang yang berada di dalamnya masih tetap sama saja, yaitu sama-sama menuju ke dalam lubang tanah. Sehingga lubang WC pada zaman dahulu dengan lubang WC pada zaman sekarang ini, walaupun luarnya dilapisi apapun, itu hakikatnya sama saja, sama-sama menuju ke dalam lubang yang berada di dalam tanah. Oleh sebab itulah doa masuk dan keluar WC tetap berlaku sepanjang zaman. Tatkala masuk ke dalam WC, kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena lubang-lubang WC itu adalah tempatnya jin-jin bersemayam. Kalau di dalam rumah, jin itu lebih sering menjelma sebagai ular. Oleh sebab itu, berhati-hatilah terhadap jin-jin yang menjelma sebagai ular. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil khususa muhtadaratun, fa idza dakhala ahadukum falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya ini WC-WC, tempat buang air, tempat buang kotoran, muhtadaratun, yaitu dihadiri, didatangi oleh jin-jin. Fa idza dakhala ahadukum, lalu apabila masuk oleh kalian ke tempat WC atau buang air, falyakul, maka hendaklah berkata oleh ahadukum, Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu yaitu berlindung oleh aku, bika kepadamu, minal khubuthi dari jin-jin laki-laki, wal khabaithi dan dari jin-jin yang perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, serta Imam An-Nasai di dalam As-Sunan Al-Kubra dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Terakhir, pesan kami kepada saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada, jangan pernah membuang air panas yang masih mendidih lalu ditumpahkan ke dalam wastafel atau ke dalam lubang pembuangan air yang berada di tempat cucian piring, atau ke dalam lubang pembuangan air yang berada di kamar mandi, atau lubang air yang berada di WC. Karena lubang-lubang itu adalah tempat tinggal bangsa jin. Jika air panas itu ditumpahkan masuk ke dalam lubang-lubang itu, kemudian anak-anak jin ada yang mati, maka akibatnya bisa sangat berbahaya dan sangat fatal. Mungkin saja anak-anak manusia yang ada di dalam rumah itu sakit mendadak, sakit ini sakit itu, ada yang kesurupan, ada yang setengah gila, ada yang autis, ada yang bahkan mendadak mati seketika karena akibat keteledoran, kesalahan dan kealpaan dari manusia-manusia
yang tidak memahami hukum syariat agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang agar umatnya tidak membuang kotoran, agar umatnya tidak kencing masuk ke dalam lubang-lubang, karena memang lubang-lubang itu adalah tempat-tempat tinggalnya para jin. Mati mendadak sebab berak di dalam lubang. Kematian mendadak setelah berak atau setelah kencing di dalam lubang itu telah terjadi di mana-mana. Bahkan kematian mendadak itu terjadi pada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Beliau adalah seorang pemimpin kaum Khazraj, tetapi beliau wafat mendadak setelah buang air ke dalam lubang di daerah Hauran dari negeri Syam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an wafat pada tengah-tengah siang hari yang sangat panas. Terdengar jeritan anak-anak jin dari dalam sumur. Kemudian terdengar gemuruh suara yang sangat mengerikan. Qad qatalna sayyidal Khazraj Sa'ad bin Ubadah wa ramainahu bisahmain falam nukhti fuadah, yang artinya jin-jin itu bersorak-sorai gembira karena telah mampu membunuh Sa'ad bin Ubadah. Qad qatalna, sungguh telah membunuh oleh kami, kata jin-jin itu, Sayyidal Khazraji, pada tuannya orang Khazraj, Sa'ad bin Ubadah yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Wa ramainahu bisahmaini, dan kami telah memanah dia dengan 2 anak panah. Falam nukhti fuadah, maka kami tidak salah sasaran, kami mengenakan pada jantungnya Sa'ad bin Ubadah. Setelah terkena lemparan 2 anak panah dari jin-jin itu yang tepat mengenai jantungnya, maka seketika itu pula Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an wafat. Dan tidak ada satu orang pun dari kaum muslimin yang mengetahui kematian beliau, jikalau seandainya tidak terdengar suara jeritan dan suara teriakan yang terdengar dari dalam sumur. Jeritan dan teriakan itu diteriakkan oleh bangsa jin, sehingga kaum muslimin ketika itu mendengarnya, kemudian mereka menemukan jenazah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an dalam keadaan seluruh tubuh berubah menjadi warna hijau kebiru-biruan.